Berarti memang perlu ada gerakan, memang perlu ada orang-orang yang memang sudah awalnya sadar ya memulai dulu ya Mas, untuk kemudian bisa mendorong masyarakat luas untuk bisa shifting gitu. Karena kalau memang nggak ada yang mulai ya orang nggak akan ada kenal gitu. Betul, kan konsep ini. Oke. Mungkin saya juga tertarik nih Mas soal bagaimana implementasinya ke masyarakat gitu. Karena mungkin kalau kita sekarang bahas soal norma-norma lingkungan itu kan apa ya, mungkin kita kenalnya hanya sustainability gitu ya Mas ya, hanya oke, kita ramah lingkungan gitu. Sementara konsep ekonomi sirkular mungkin kesannya agak apa ya, cukup kompleks gitu kalau didengar Mas. Nah itu kira-kira bagaimana kita bisa memperkenalkan ekonomi sirkular ini secara lebih apa ya, dengan mudah diterima gitu ke masyarakat. Kata kuncinya tadi simple ya. Memang dari konsepnya terlihat kompleks, tapi kalau kita pahami dengan praktek gitu, dengan sesuatu yang konkret, sirkularitas itu simple. Simpelnya apa? Simpelnya pada sisi sebenarnya bagaimana kita melihat penggunaan barang, ya, penggunaan produk material. Kalau kita bertanggung jawab pada bagaimana barang ini life cycle-nya ya, pada siklus hidupnya, itu kan simple ya. Jadi itu yang dipraktekkan, misalnya kalau saya boleh merujuk pada pengalaman ketika saya tinggal di Jepang, masyarakat Jepang itu sangat simple dalam hal bagaimana menangani sampah, karena masing-masing itu bertanggung jawab atas apa yang dia konsumsi. Jadi orang per orang itu tidak mengandalkan infrastruktur atau bahkan struktur yang ada di sekelilingnya. Misalnya kalau dalam soal ini apa namanya melihat barang yang dikonsumsi itu, orang Jepang nggak akan lihat di mana tempat sampah. Tempat sampahnya di saku gitu. Di saku begitu, dan itu nanti kembali ke rumah dia sudah punya sistem untuk memilah-milah barang itu, dan kemudian pemerintah tinggal kemudian mengabsorb apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Tapi memang pertanyaannya kan mulainya dari mana? Ini kayak telur dan ayam gitu. Yang mana yang memulai dulu? Pemerintahnya dulu atau masyarakatnya dulu? Saya dulu sempat bertanya kepada orang-orang Jepang, mereka juga bingung ditanya begitu. Dulu siapa yang mulai ini? Sampai kemudian saya berkesimpulan tidak ada yang memulai. Semuanya muncul mungkin secara spontan. Pemerintah mungkin punya inisiatif, tapi dia tidak akan jalan inisiatifnya kalau masyarakatnya tidak sadar begitu. Masyarakat juga punya inisiatif, dan saya kira dalam konteks ekonomi sirkular atau sirkularitas secara umum, mulainya memang harus dari masyarakat dulu. Pemerintah mungkin boleh punya roadmap, punya kebijakan, tapi kebiasaan kita kalau mulai dari atas itu sangat sulit diturunkan, dan menurut saya jangan mengulangi kekeliruan itu. Ya boleh kita melihat atau senang ada kerangka kebijakan yang sudah dianu, tapi mari mulai dulu gitu, apa yang sudah ada kita rancang, dan kemudian nanti bersama-sama pemerintah juga melangkah lebih jauh lagi gitu. Jadi itu yang yang menjadi mungkin concern juga, dan ini juga bidang penelitian yang cukup menarik saya kira untuk teman-teman, terutama yang backgroundnya sosial ya, HI, hukum, ekonomi, itu nanti melihat bagaimana itu perlu melihat bagaimana itu dijalankan itu. Oke. Mas Rizal tadi juga sudah menyebutkan ya bahwa memang highlight dari ekonomi sirkular ini sebenarnya adalah kembali ke individu juga gitu ya Mas, soal mindset gitu. Dia berkali-kali Mas Rizal menyebut soal mindset gitu kan. Nah kira-kira bagaimana nih Mas merubah mindset yang tadinya kita terbiasa kan di ekonomi linear tuh ya udah kalau misalnya beli barang beli, atau kadang sekarang malah mindless gitu Mas, belinya asal ada gratisan diskonan beli gitu. Beli sebanyak-banyaknya tapi nggak dipikir, pas tahu-tahu dibuang, nggak tahu ini sebenarnya masih bisa dipakai lagi. Nah kira-kira bagaimana sih Mas untuk bisa mengubah mindset itu tapi dari level individu dulu gitu? Maksudnya bagaimana membangun kesadarannya? Iya, itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Bagaimana ini ya mengatasi dan mengubah setting mental itu.
Dalam jangka panjang tentu jawaban klasiknya adalah pendidikan ya. Tapi yang kita pikir sebenarnya jangka pendek ya, jangka pendek menengah itu apa yang harus dilakukan? Apakah sesuatu yang berlandaskan pada penanaman nilai itu sesuatu yang diprioritaskan? Tentu jawabannya iya, tapi tidak cukup menurut saya. Penanaman nilai tanpa pembiasaan tidak ada artinya. Dan pembiasaan yang paling konkret adalah kerja bareng, kolaborasi itu tadi. Bagaimana kolaborasi itu nanti membiasakan kita untuk berpikir sirkular. Saya ambil contoh ketika saya pernah tinggal beberapa waktu di Swedia. Kebiasaan mereka untuk merepair barang itu sudah ada sebetulnya, sudah terbiasa dengan itu, sehingga orang-orang Eropa itu dikenal dengan concern mereka pada kualitas barang sepanjang mungkin itu barang digunakan. Toh itu pun tidak kemudian mengubah setting mental mereka bahwa barang yang sudah awet itu pada saatnya akan rusak, tapi mereka tetap berpikir perlu di-repair gitu. Dan yang menarik, ada kolaborasi antara industri, pemerintah, dan komunitas untuk membuat repair center gitu, pusat reparasi disatukan itu, dan itu berkaitan dengan penggunaan area-area yang di waktu itu saya di Malmo ya, yang sudah ditinggalkan abandoned by the industry, digunakan kembali untuk repair center. Coba bayangkan itu terjadi di sekitar kita. Sebetulnya sudah ada, tapi di titik-titik yang saling berjauhan itu juga nggak apa-apa sebetulnya kalau kita memikirkan itu. Tapi kalau itu dipraktekkan sebagai kerja kolaboratif itu, saya kira pembiasaan akan muncul dari sana di jangka menengah dan pendek ya. Untuk nantinya kita berharap di jangka panjang pendidikan membackupnya dengan penanaman nilai. Oleh karenanya PSPD pun merancang pelatihan nanti untuk soal ini di berbagai segmen masyarakat dan industri dan juga di para pengambil kebijakan gitu. Oke, baik. Berarti mungkin highlightnya adalah soal pendidikan. Jadi mindset soal bagaimana pendidikan itu dibentuk untuk merubah pola pikir yang selama ini sudah ada untuk merubahnya menjadi sebuah pola pikir baru. Yeah. Oke, itu mungkin sedikit diskusi kita ya Mas. Mungkin harusnya kita bikin episode tambahan ya Mas. Oke, tapi untuk menutup episode kali ini, boleh Mas Riza sampaikan closing statement yang berkaitan dengan starting point. Kan sesuai dengan podcast kita ya Mas. Jadi memulai gitu. Kita pengen para pendengar ini bisa memulai suatu gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing individu untuk memulai inisiasi dalam ekonomi sirkular? Iya, teman-teman semua, mari kita mulai. Apapun yang teman-teman pikirkan untuk lakukan, bisa sekalian sekarang mulai dilakukan. Mulailah dengan hal-hal yang mungkin sederhana di sekitar kita. Kalau misalnya teman-teman tinggal di kos-kosan, bagaimana melihat barang-barang yang sudah dipakai itu dikumpulkan, kemudian mungkin dibuatkan tempat untuk nanti digunakan kembali untuk recycle, atau kalau terpaksa harus dibuang, bagaimana dipilah supaya sesedikit mungkin mereka kembali atau menuju kepiungan, limit itu dilimitasi. Mari kita mulai dengan cara berpikir seperti itu. Oke, baik. Teman-teman sekalian, sekali lagi itu menutup diskusi pada episode kali ini. Demikian podcast Starting Point episode pertama. Saya Tiffany Tiara. Saya Riza Nur Arfani. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!